Pemirsa, aturan baru pencairan jaminan hari tua atau JHT menuai kisruh. Dalam aturan baru, manfaat JHT baru bisa dicairkan jika pekerja mencapai usia 56 tahun, cacat tetap atau meninggal dunia. Di tengah situasi pandemi dan maraknya PHK, aturan tersebut jelas membuat gusar para pekerja. Pencairan JHT untuk menyambung hidup selama tak punya pekerjaan tak lagi bisa diandalkan. Aturan baru yang dirilis oleh Kementerian Tenaga Kerja membuat kegaduhan. Pasalnya dalam aturan tersebut, pada Mei 2022 nanti, pencairan jaminan hari tua atau JHT baru dapat dilakukan pada usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Tak peduli pekerja tersebut terkena PHK atau mengundurkan diri, JHT tetap tidak bisa dicairkan. Aturan terbaru Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT dirilis 4 Februari 2022. Tak butuh waktu lama, aturan tersebut langsung menuai protes kalangan buruh dan pekerja. Pencairan JHT 100% hanya untuk hari tua, cacat tetap, dan meninggal dinilai mempersulit pekerja mendapatkan hak-haknya. Atas polemik tersebut, staf khusus Kementerian Tenaga Kerja Dita Indahsari memberikan penjelasan. Melalui akun Twitter resminya, Dita Indahsari menyebut JHT memang bersifat old saving. JHT hanya untuk masa pensiun dikarenakan pemerintah sudah merilis jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi buruh yang terdampak PHK. Karena sudah ada JKP, maka manfaat JHT digeser untuk hari tua sesuai Undang-Undang SJSN 40 tahun 2004. Staf khusus Menaker ini juga menyebut aturan baru soal JHT sudah dibahas bersama buruh di Forum Tripartit Nasional. Meski ada penjelasan dari Kemenaker terkait adanya JKP, publik kadung resah atas aturan tersebut. Pasalnya di tengah maraknya PHK, pencairan JHT menjadi satu hal yang diandalkan para pekerja untuk menyambung hidup hingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Kurang setuju sih ya, karena untuk sampai ke umur 56 ini kan kita nggak tahu. Begitu pemutusan pekerjaan ini, entah kita langsung dapat pekerjaan atau enggak kan kita nggak ngerti. Dan dana itu bisa menjadi modal sebenarnya buat kita sih, seperti itu sih. Nggak setuju ya, karena kita kan kebutuhan orang setiap hari berjalan. Ya kan, kalau harus menunggu umur sekian kan untuk yang sebelum-sebelumnya kan melaluinya kan susah gitu loh. Apalagi kalau dalam masa pengangguran begitu kan pasti kalau misalnya dia sudah nganggur, seenggak-enggaknya kan butuh bisa untuk usaha lagi atau bisa lainnya lah gitu istilahnya. Diskriminatif ya terhadap tenaga kerja kita. Bagaimana mereka telah berjuang, mereka telah bekerja dengan baik sepenuh hati dan melakukan tugas dan kewajibannya, sementara hak mereka ini dibatasi dengan kategori seperti itu. Ya, para buruh dan pekerja memang wajar jika merasa kesal, mengingat uang JHT sejatinya merupakan milik pekerja yang dikelola oleh negara melalui skema potong gaji per bulan. Data per 31 Desember 2021, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebesar Rp553,5 triliun. Dari dana tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan hasil investasi 35,36 triliun sepanjang tahun lalu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyebut, meski tidak dapat dicairkan 100%, JHT masih dapat dicairkan sebagian, yaitu 30% untuk kepemilikan rumah, 10% untuk persiapan memasuki masa pensiun. Namun kelonggaran tersebut juga dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun. Akibatnya pencairan sebagian JHT bagi pekerja terdampak PHK juga tak serta-merta menjadi solusi.
Sebagai ilustrasi, jika seorang pekerja dengan gaji UMR DKI Jakarta 4,4 juta, maka dengan masa kerja 5 tahun di PHK, maka dana JHT yang dimiliki sebesar Rp250.000 per bulan atau sekitar Rp15 juta per tahun. Jika JHT dicairkan untuk membayar uang muka KPR Bank, maka maksimal yang bisa dicairkan 30% atau sebesar Rp4,5 juta. Pertanyaannya, apakah 4,5 juta cukup untuk uang muka KPR? Kalaupun cukup, dari mana si pekerja bisa membayar cicilan sementara ia di PHK? Ilustrasi selanjutnya, jika pekerja yang di PHK ingin mencairkan 10% dari total JHT-nya, maka untuk pekerja bergaji UMR DKI Jakarta dengan masa kerja 5 tahun, maksimal hanya bisa mencairkan sekitar 1,5 juta uang JHT-nya. Maka pertanyaan selanjutnya, apakah uang tersebut cukup untuk membiayai hidupnya selama 1 bulan di DKI Jakarta? Resah atas kondisi tersebut, gelombang protes dari kalangan pekerja dan buruh terus bermunculan dalam 2 hari terakhir. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menyebut, aturan pencairan JHT hingga usia 56 tahun merupakan penindasan terhadap kaum buruh. KSPI juga mencurigai ada upaya menggunakan dana JHT untuk proyek-proyek mercusuar. Tahu nggak kalau buruh di PHK, pada saat kondisi sekarang, kemudian JHT-nya tidak bisa diambil karena harus menunggu usia pensiun 56 tahun, terus makan apa buruhnya, pekerjanya tuh makan apa? Menteri ini kok kejam benar sama buruh. Ramai kritikan, aturan yang akan berlaku pada Mei 2022 ini tentu belum terlambat untuk direvisi. Di tengah situasi pandemi dan jutaan pekerja tak berdaya menghadapi gelombang PHK, maka pemerintah harus arif untuk tak lagi mempersulit pekerja dalam mendapatkan haknya. Dari Jakarta, Rizka Dior Pandularas, Herutri, iNews melaporkan.